Haleluya. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, minggu yang baru Tuhan adakan untuk kita. Dengan tubuh yang sehat dan kuat dimanapun kita berada, kita akan beribadah kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Mari kita datang kepadanya dengan ucapan syukur. Mari kita bersyukur. Dia Allah yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Rancangan-Mu indah bagi keluarga kami. Haleluya. Kami percaya, kami bersyukur, kami berserah kepada-Mu. Mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami akan memuji, bersorak dan lebih lagi bersama Engkau dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita, ucapan syukur itu memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang baik. Amin. Allah kita Allah yang baik. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari kita masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Haleluya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Dia Allah yang baik. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Haleluya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kasih setianya kekal, kasih setianya kekal. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya,
Tuhan, puji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Lewati gunung, melewati lembah, Dia selalu ada memelihara hidup kita. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Biarlah ini yang kita katakan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari kita semua berdiri. Kau berfirman dan sembuhkan. Haleluya. Amin. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami sore hari ini. Dan kami percaya Engkau terus bekerja di antara kami Tuhan. Sebentar kami buka hati kami untuk kebenaran firman Allah. Tuhan, Engkau terus bekerja dan berkarya untuk kami semua. Tuhan, agar kami tetap tegak berdiri, kami tetap segar Tuhan, kami tetap kuat Tuhan, sebab firman Allah itu hidup. Haleluya. Pakai sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai dan urapi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami sekalian umat-umat-Mu Tuhan boleh merasakan lawatan Allah dan berkat Allah ada di antara kami semua. Terima kasih Yesus, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya. Amin.
Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati berkat Tuhan. Seminggu kita sudah tak berjumpa sebab kita tidak bisa menikmati kebebasan beribadah seperti waktu-waktu yang lalu. Tetapi hal ini tidak menghalangi kita semua untuk menerima berkat lewat ibadah. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam Mazmur pasal 113 ayat 7 sampai 8. Mazmur 113 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan firman Allah. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Puji Tuhan, pada sore ini saya akan berkhotbah dengan tema You Raise Me Up. Kau angkatku naik. Tuhan mengangkat kita naik. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, dan kalau kita terjemahkan dengan bebas, Engkau mengangkat, Engkau menaikkan aku ke atas. Hari-hari ini dengan epidemi virus corona ini, semua manusia di dunia, ratusan negara di dunia, semua sedang mengalami pengalaman yang sama. Tetapi puji Tuhan, firman Allah sore ini masih berkumandang. Firman Allah memotivasi, mendorong kita. Kita tidak boleh terpuruk, kita tidak boleh makin lemah, dan kita tidak boleh makin takut menghadapi kenyataan ini. Meskipun kita tidak bisa ibadah bebas di dalam gedung gereja, sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting Yesus ada di mana-mana. Yesus ada di rumah saudara. Yesus ada di tempat di mana saudara mendengar dan ikuti ibadah sore hari ini. Jadi artinya Tuhan menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dari dalam debu itu artinya sudah terpuruk masuk dan sudah susah keluar. Artinya Tuhan menegakkan orang yang terhina, orang yang terhimpit, orang yang termarginalkan, orang yang sepertinya sudah tidak ada solusi dalam hidupnya. Bahkan orang yang hancur sekalipun Tuhan akan angkat naik. Dan menurut ayat ini, kemudian Tuhan akan dudukkan sejajar dengan para bangsawan. Nah, itu artinya atau kesimpulannya, Tuhan akan angkat kita dari keterpurukan. Tuhan akan angkat kita dari kehancuran. Dan Dia akan naikkan kita setinggi-tingginya. Saya berdoa dan berharap untuk jemaat yang waktu-waktu yang lalu mungkin mulai lemah, mundur, mulai sudah malas beribadah, mulai sudah tidak merasa semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan keadaan seperti hari-hari ini, saya mendorong, saya mengajak, dan firman Allah membangkitkan kita semua. Biar Tuhan angkat kita dari keterpurukan. Pasti kita bukan hanya takut dengan penyakit corona ini, virus corona ini, tetapi dampak efek domino dari virus corona ini, segi ekonomi, politik, sosial, semua
terasa hari-hari ini, tapi firman Allah katakan Dia akan angkat kita dari keterpurukan. Meskipun sudah masuk ke dalam tanah, sepertinya sudah tidak ada harapan, dan Dia akan naikkan kita setinggi-tingginya. Nah, untuk itu saya artikan ayat ini berarti karya Yesus di dalam orang percaya, karya Yesus di dalam orang Kristen itu sebenarnya karya ganda, ya. Karya ganda dari Yesus kepada kita semuanya. Nah, apa artinya karya ganda? Kalau saya andaikan saudara-saudara kita berada di posisi garis ini dan kita jatuh 10 meter ke dalam, ke bawah, dan Tuhan angkat kita naik, bukan kembali 10 meter kembali ke posisi semula Tuhan, tapi angkat naik melebihi yang 10 meter itu. Saya percaya hari-hari ini Allah sedang melawat umat-umatnya, Allah sedang bekerja, ya. Gereja bukan hanya bangga dengan mujizat, gereja bukan hanya bangga dengan berkat, tapi gereja harus bangga untuk kuasa pemulihan dari Yesus, kuasa yang mengangkat hidup kita ini. Jadi kita diangkat dari ukuran normal, ya. Dia mengangkat kita melebihi dari di mana kita sebelum jatuh sebelumnya. Jadi sebelum kita jatuh, Dia angkat jauh lebih tinggi lagi. Dan itu karya ganda yang Yesus lakukan. Oke, berikutnya saya mau jelaskan apa artinya diangkat. Ya, sebelum kita mengerti apa artinya diangkat, coba kita baca dulu Matius pasal 13 ayat 15. Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, kalau saudara perhatikan, ayat ini sebenarnya berbicara tentang orang Kristen yang sedang tidur secara rohani, ya. Dikatakan telinganya berat mendengar, matanya terbuka, tapi sepertinya tertutup, tidak bisa melihat. Dan kalau saudara perhatikan, ini bicara tentang tidur secara rohani. Jadi artinya Tuhan mau angkat kita dari tidur secara rohani. Dan kalau orang tidur secara rohani, itu sangat berbahaya. Hari-hari ini dengan krisis virus corona ini atau COVID-19 ini, saudara-saudara, ada dua hal bisa terjadi. Ada sisi negatif, orang akan makin hancur dan jatuh, sebab iblis terus bekerja memanfaatkan kesempatan ini. Tetapi orang Kristen yang mau bangkit, yang mau naik, mau diangkat dari tidur rohani, dia bangun. Nah, ini berarti orang Kristen yang bisa memanfaatkan momentum karios hari-hari ini. Memang kalau kita perhatikan, hari-hari ini rasanya kita sedih, sakit, susah. Seperti tadi ayat yang kita baca, terpuruk, jatuh. Tetapi Tuhan akan angkat kita naik. Yang kedua, agar kita lebih mengerti dan jelas tentang arti diangkat secara rohani, kita buka Kisah Rasul pasal 20 ayat 9. Kisah Rasul 20 ayat 9 saya bacakan. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Yang kedua, bukan hanya tidur secara rohani, tapi jatuh secara rohani.
Saya tidak tahu, mungkin sebab saudara terjepit, terhimpit, saudara sudah lari ke dukun, saudara sudah cari alternatif selain Yesus, saudara sudah tidak percaya Tuhan lagi, dan saudara sudah belajar kompromi, ya, menghalalkan segala cara. Sepertinya saudara sedang jatuh secara rohani. Tetapi firman Allah malam ini mendorong, memberi semangat kepada kita. Dia akan angkat kita naik, dan Dia akan angkat kita melebihi dari yang semula. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kita buka Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7. Kita membaca, saudara-saudara, 7 ayat 11 sampai 17. Lukas 7, 11 sampai 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia di dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Kalau yang pertama tadi tidur, ya, yang kedua jatuh, dan yang ketiga mati secara rohani. Saya tidak tahu, mungkin saudara sudah menyangkal Tuhan, mungkin saudara sempat kecewa kepada Tuhan, mungkin saudara katakan percuma percaya Yesus, mungkin saudara dengan sengaja nantang Tuhan, tapi masih pintu kemurahan terbuka bagi kita. Meskipun kita sudah mati secara rohani, Tuhan sanggup membangkitkan posisi yang sebelumnya. Oke, bagian berikutnya kita mau belajar penyebab orang tidur, orang jatuh, dan orang mati secara rohani. Yang pertama, orang tersebut menganggap enteng anugerah Tuhan, menganggap murah kemurahan Tuhan. Kita orang berdosa, sudah diampuni, diselamatkan, kita seharusnya masuk neraka, tapi Tuhan berkasih kemurahan kepada kita. Dia mau mati untuk kita. Tapi kalau saudara suka menyia-nyiakan kemurahan Tuhan, saudara akan mudah tertidur, saudara akan mudah jatuh, dan akhirnya saudara akan mati secara rohani. Yang kedua, penyebab orang jatuh, ya, tidur dan mati tadi, orang tersebut suka kompromi, ya. Saudara harus punya hidup yang tegas. Makanya firman Allah katakan, kalau kamu panas ya panas, kalau kamu dingin ya dingin. Di hari-hari yang seperti ini, saudara harus bersikap tegas. Kalau saudara percaya Yesus, saudara bertahan. Ini saat-saat di mana kita diuji kekristenan kita. Saat-saat ini iman kita kepada Yesus diuji. Apakah kita benar-benar hidup taat kepada Tuhan? Yang kedua, orang muda tidur, orang muda jatuh rohani, dan orang muda mati secara rohani. Sebab orang itu hidup kompromi. Saudara jangan menjadi abu-abu hitam, tidak
putih, tidak. Saudara selalu ingin aman, cari aman di tengah-tengah. Yesus pernah berkata, siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Oke, yang ketiga, penyebab orang tidur, jatuh, dan mati secara rohani. Sebab orang tersebut tidak berakar, tidak masuk, tidak tertancap hidupnya di dalam Tuhan. Ya, maka dari itu saudara-saudara, kitab Mazmur katakan, pohon itu berbuah-buah sebab tertanam di bait Allah. Saudara mesti tertancap di dalam satu gereja. Saudara harus bertumbuh, beribadah dengan rutin, melayani di gereja tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bangga, saya senang sebab jemaat Sahabat Allah, GPDI Sahabat Allah Sumeneb dan GPDI Friend of God Ministry di Surabaya adalah jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan. Kalau saudara terus tertanam, tertancap, berakar, masuk lebih dalam lagi, dan saudara akan melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Dan apapun yang terjadi, saudara tetap bertahan dan saudara tidak pernah merasa menyesal ikut Tuhan. Bagian yang terakhir, agar kita bisa diangkat ke atas, agar kita bisa naik, ya. Saya bacakan Yehezkiel. Nah, ini ayat yang terakhir, Yehezkiel pasal 37 ayat 10. Yehezkiel 37 ayat 10. Ya, ini ayat yang terakhir. Saya baca 37 ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Agar kita diangkat naik ke atas, berarti dari ayat ini kita harus mengalami kegerakan dari Tuhan. Kita harus alami lawatan Tuhan. Kita harus alami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mari kita manfaatkan di rumah kita masing-masing, ya, untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ya. Sebab hari-hari ini Roh Kudus sedang mengadakan kegerakan besar-besaran. Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang melawat kita semua, dan Roh Kudus sedang mengangkat kita. Dia sedang melakukan keajaiban-keajaiban, dan dia memulihkan kita, dan dia memberikan iman, dia mengembalikan pengharapan yang hilang, sehingga kita bisa bangkit kembali. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kau Angkatku di Atas Gunung Batu. Saat ku jatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Saat ku terjatuh, saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah. Mari kita angkat kedua tangan kita.
haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari Roh Kudus bergerak dengan bebas. Mari Roh Kudus melawat anak-anak-Mu, melawat kami hamba-hamba-Mu, di mana kami berada Tuhan. Haleluya. Di saat rasul-rasul dan pengikut-pengikut Yesus takut, mereka sembunyi di rumah mereka, tapi Yesus datang ke rumah rasul-rasul. Dia menampakkan diri. Malam ini engkau ada di rumah jemaat-Mu. Malam ini engkau hadir di tengah-tengah ibadah jemaat-Mu di rumah masing-masing. Lewat online ini, lewat streaming ini, Roh Kudus bangkitkan, bangunkan, tegakkan, hidupkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau sudah memberkati ibadah raya kami hari Minggu pertama di bulan April ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus menunggu kemurahan Tuhan untuk dapat beribadah di gedung gereja seperti biasa. Tetapi kami terus percaya bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kami. Berkati kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, usaha pelayanan, studi atau pendidikan jemaat-Mu di GPDI Sahabat Allah Sumeneb dan GPDI Friend of God Ministry di Surabaya yang hamba-Mu gembalakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong pemimpin-pemimpin dunia dengan hikmat pertolongan Tuhan mengatasi krisis ini. Engkau tolong Bapak Presiden kami Republik Indonesia dan semua yang berkepentingan bertanggung jawab untuk mengatasi krisis corona ini Tuhan, termasuk keamanan dan juga pemimpin-pemimpin di bidang kesehatan, peneliti-peneliti, ahli-ahli, dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua orang yang berkepentingan untuk mengatasi krisis corona ini. Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan kami, dan kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan yang melayani ibadah online ini, diberkati Tuhan, dan semua jemaat di rumah yang ikuti ibadah lewat online ini juga diberkati oleh Tuhan. Seminggu ke depan, apa saja yang dibuat tangan anak-anak-Mu dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.